يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بال Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن أبي الكرم الله الوجه. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. ثم الرضا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karomi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-muwabbari da'imil baqil mughallad fi qalbi nabika rasulika bismikal a'zam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kamli waladat al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizu bil Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Alhamdulillah kita masih istiqomah di kajian kita podcast Said Diri Majlis Baiti Jannati, di mana kita membahas hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran kisah-kisah para nabi maupun sahabat-sahabat maupun para keluarga dari para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Sebelum kita mulai kajian, ada baiknya mari sama-sama kita membacakan doa. Semoga dengan wasilah kajian kita kali ini, mereka yang sedang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dalam berhutang
dimudahkan membayar hutangnya, mereka yang sedang dalam berusaha dimudahkan kegiatan usahanya, mereka yang sedang dalam tender dimenangkan tendernya dengan cara-cara yang baik, mereka yang sedang jabatan promosi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan kepada mereka semua dimanapun anak-anak mereka maupun kita semua yang sedang belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmunya yang bermanfaat. Wa ala likunitin sholih nawaitu ta'aluman wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika wa ala likunitin sholihah, dan semua niat-niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang punya bukunya di halaman 81 paragraf ketiga. Yang punya buku Darul Kutub Islamiyah, kalau cetakannya lain silakan diikutin dengan kalimat waqala Abdullah bin Zubair li Ubaid bin Amir. Dan berkata Abdullah bin Zubair, li dari Ubaid bin Amir bin Umair, istiqbalu Ibrahim alaihi salam al-yamanu wal masyriqu wal maghribu wasyamu fuda ilal haji. Fida mengajak, fida seruan, menyeru, ilal haji istiqbal menghadap. Ini yang mungkin menjadi rukun yaman, rukun haji itu ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim menyeru ketika Allah menyeru, ya Allah bagaimana saya mau menyerukan untuk haji, emang saya cuman suara saya sampai, kata Allah ya sampein aja, aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Dari Yaman, dari timur, dari barat, Maghrib, dari Maroko, dari Syam dan Syam. Ayo. Fa'ajibu, maka mereka menjawab seruan itu, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami mendengar, kami datang. Kami datang. Wa zalika qauluhu azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, mengendarai kuda dari min kulli fajjin amik, segenap penjuru yang amat jauh. Amik, fajjin amik. Dhamir ya'tina rajulan rijalan wa ala kulli dhamirin. Jadi saking tingginya sastra di dalam Arab itu ada nama-namanya. Sapi Al-Baqarah, sapi bukan sapi betina. Sapi dewasa ada namanya. Unta itu kamel. Nah, domir itu unta
unta kurus. Artinya untanya ini saking intinya diusahakan banget untuk pergi haji. Padahal unta ini ya unta pekerja keras, untanya sangat unta-unta yang anggaplah nggak layak, bukan nggak layak, tapi karena terbiasa dipakai untuk bekerja untanya. Unta kurus, unta berotot mungkin ya. Kalau saya lebih memandangnya lebih unta berotot, unta kurus. Domiyatina min kulli fajj, yang didatangkan min kulli fajjin amik, dari tempat yang sangat jauh. Falam yazalul baitu alama banahu Ibrahim alaihi salama la sinnatu khamsina wa salasina min maulidin nabiyina. Maka ketika rumah Allah ma banahu, apa-apa yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim itu, hingga ala sinna khamsina salasin, hingga 35 min maulidin nabi, dari kelahiran Nabi Muhammad, dari 35 tahun, yaitu 5 tahun sebelum diutus sebagai Rasul. Maksudnya Ka'bahnya ini. Wazalika qabla mab'asun bi khamsi mub'asatun bi khamisin sinina. Setelah 5 tahun Rasul diutus. Fahumidat Quraisy. Nah, ini udah zaman Nabi Muhammad nih gitu. Dari sejak zaman orang-orang Quraisy ini sempat fahumidat Quraisy Ka'bah, sempat menghancurkan Ka'bah, summa banata, kemudian membangunnya kembali. Wa kana syababu fi zalika ala ma zakaru Muhammad bin Ishaq wa ghairu min ahli al-akhbaru annal Ka'bah kanat radimatu fawqal qamah. Fa'aradu fa'uridu rafa'aha watasqaifaha. Nah, jadi di zamannya Nabi Muhammad ini, zaman Nabi Muhammad masih remaja, karena kita akan membahas perang Fijar. Ini ada fenomena di Ka'bah gitu. Kata Muhammad bin Ishaq dan para ahli sejarah ketika kala itu, dulu tuh tingginya Ka'bah itu cuman setinggi badan orang dewasa, jadi agak nunduk-nunduk begitu. Nah, kemudian Al-Qamah, fa'uridu rafa'a tasqaifaha, kemudian dikasih atap begitu. Jadi dulu zamannya dari Nabi Ibrahim ke zaman kakeknya Nabi Muhammad itu Ka'bah itu cuma seukuran orang dewasa dan bolong gitu, nggak ada atapnya. Nah, kemudian zaman Nabi Muhammad nih, ketika Nabi Muhammad ada lahir, di momen-momen seperti ini, antara waktu itu sempat dirobohkan Ka'bah dan dikasih atapnya. Bakanal bahru, dan menyebabkan orang-orang, ini kan bahru itu kan perahu ya, qad rumiya, yang rusak. Oh, bukan rumia di sini, yang pemana, bukan rusak. Bisafinati, qad, yang menyebabkan rumi, bisafinati ilal jiddati lirajulin min tijarir rumi fatuhimat. Oh, tijarah maksudnya gini. Jadi ada momen orang Romawi yang kapalnya rusak, kayu-kayu dari kapal ini dipakai untuk
dipakai untuk membenarkan Ka'bah. Karena kayunya ini dari pantai dibawa ke Fatuhimat Fa'auzau Wasiba Fatuhu li Saqafaha untuk dijadikan atapnya. Fahuzu maka mengambilnya, husubaha fad'uhu li Saqafaha. Maka diambilnya husubaha dipersiapkan fad'uhu dan ditaruh di Saqafaha untuk ditaruh di atapnya gitu. Nah, atap yang pertama kali Ka'bah itu adalah atap dari kapalnya orang Romawi yang dibawa para pedagang. Wakana di Makkah, dan menjadikan dengan Makkah rajulun Kiptia Najar, seorang lelaki yang dari Mesir, dari Kiptia. Fiha Najar itu tukang kayu ya. Fiha lam, di dalamnya fahiyan lahum fi anfusihim ba'da ma yaslihha, memperbaikinya gitu. Jadi ada arsitekturnya, yaitu orang dari Mesir kala itu, orang Kiptia. Fahiyan menghidupkan, fahiyan maksudnya bukan fahyan. Fahiyan menghidupkan atau membenarkannya. Fahiyan lahum fihi anfusihim ba'da ma yaslihha. Lihahu, hanya ini kembali kepada Ka'bah. Wa kanat hayyatun, akan tetapi ketika ada hayyatun apa nih? Tahruju min ba'iril Ka'bah, ada ular yang keluar dari ba'ir, sumur Ka'bah, allati yatiruhu fiha ma yahdi laha kulla yaumin fatusarrifu ala jidarin al-Ka'batu wa kanu yuhabunaha. Jadi memang zamannya kakeknya Nabi Muhammad ini udah mulai terjadi pergeseran lah. Jadi memang mereka memberikan sesajen-sesajen atau persembahan. Mungkin ada yang niatnya lurus, ada yang niatnya nggak benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini tafsiran saya, menaruh ular, gitu. Bukan dalam bukunya. Kalau dalam buku, ketika jadi orang-orang di sekitaran Ka'bah itu biasa memberikan persembahan untuk Ka'bah, cuman ada ular di dalam Ka'bah, di dalam sumur, dia menetap di dalam Ka'bah gitu. Nah, setiap kali ingin memberikan, mana itu? Kula yaumin, setiap dari Ka'bah di kalimat saja. Wazilika annahu, karena merasa takut. Wazalika annahu kana la yadunu minha ahadan illa kasrat. Jadi setiap ingin, ini arti bahasa, setiap kali ingin memberikan persembahan, wa futihat fiha, maka mulutnya ini selalu menganga gitu. Wa futihat fiha faha, maka mengangalah mulutnya si ular tersebut. Fakanu ya buha, dan ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy kala itu menjadi takut pada ular tersebut. Fabaina, maka di antara kejadian tersebut, ya zata, ini yang dimaksud adalah ular, yaumun ala jidarin al-Ka'batu kama kanat tasnau, maka sebagaimana biasanya tuh, faba saulau ta'irun fahtatofaha fazaba biha. Mungkin ada orang kafir Quraisy atau kakeknya Nabi ini yang benar-benar tulus, dia itu mempersembahkan untuk Allah.
Ini versi saya nih, ini versi saya, bukan versi tulisannya penulis Syekh Ahmad An-Naisaburi. Nah, Allah mengutus ta'irun, burung, tofaha fazahaba biha. Kemudian menerkam ular tersebut dan mengambilnya. Waqala Quraisy dan berkata, waqalat Quraisy dan berkata orang-orang Quraisy, inna linarju inna Allah ta'ala qad radi ma aradnahu min imaratu baitahu. Kata orang-orang, sungguh kami mempersembahkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan linarju karena Allah telah menerima. Qad radi dan Allah Tuhan kami senang dan katanya. Ma'aradnahu atas apa-apa yang kami inginkan. Min imar dari urusan kami ini, atas persembahan kami ini di dalam rumahnya tersebut, dalam Ka'bah tersebut. Wa in indana dan sungguh keinginan kami amalan atas perbuatan kami rafikon yang baik-baik wa husaban dan kayu-kayu yang tersebut dari mempersiapkan dari yang tadi tingginya cuma setinggi orang dewasa kami tinggi lagi sedikit biar nggak terlalu nunduk, kemudian dikasih atap dan kami panggil arsitektur dari Mesir. Pasti Allah terima nih karena sungguh kami butuh, karena kami memperlakukan dengan effort yang sangat berlebih, yang sangat baik, yang sangat bagus dalam memperlakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafikon wa syabat dan dengan kayu-kayu yang tersebut. Waqad kafana Allah taala hayata. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melindungi kami atas burung-burung ini. Wazalika ba'da harabul fijari bi khamisin asratu sinna. Dan peristiwa ini terjadi 15 tahun setelah perang Fijar. Jadi perang Fijar adalah perang yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy karena perang yang terjadi oleh klan Quraisy. Klan Quraisy ini adalah klannya Rasulullah dan para bani dan klan-klan yang lainnya, karena klan Quraisy itu pecah-pecah, tapi dalam satu klan Quraisy pada masa jahiliyah antara suku Quraisy bersama, karena ada perjanjian dengan Bani Kinana, dengan klan Kinana melawan klan Qais A'lan gitu. Nah, Rasulullah SAW ikut perang karena Rasulullah termasuk dari klan Quraisy ini gitu. Ini menandakan bahwa Rasulullah berjiwa kesatria dan gentleman. Ketika sukunya bilang perang, ya udah perang, Rasulullah ikut di situ. Suku Qais A'lan ini termasuk adalah klan dari klan Hawazin dan klan Gafatan. Jadi perang Fijar adalah perang antara klan Kinana yang menyambet dengan Bani Quraisy, klan Quraisy, karena Kinana dan Quraisy ini punya perjanjian. Nah, Qais A'lan ini musuhnya dari Bani Kinana. Kita cukupkan aja untuk kajian kali ini mengenai kisah Ka'bah. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Seperti biasa, mari sama-sama kita boikot produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel. Begitu. Mari sama-sama kita boikot produk yang berafiliasi terhadap Israel. Gitu ya, teman-teman. Segmentasi amar ma'ruf yang kedua, tolong dong Kejaksaan Agung, tolong dong KPK. Kalau Kejaksaan Agung bisa, KPK tolong dong. Kalau nggak bisa, kalau polisi ya gitu kan. Parcok kan, nggak mungkin Jokowi biasa aja kan berbelit-belit. Kemarin Gusmen atau Gus Yakut itu udah bilang bahwa penambahan kuota haji itu instruksi dari Jokowi. Gitu. Kenapa Jokowi nggak boleh tangkap? Jadi karena KPK kan nggak bisa tangkap, Kejaksaan Agung yang nggak bisa nangkep, maka rakyat yang harus menangkap nanti tanggal 28 Oktober. Segmentasi amar ma'ruf yang ketiga untuk Pak Hasim adanya Pak Prabowo.
Pak Hasim jangan hanya membentuk ormas yang melindungi makan bergizi gratis atau BGM. Tetapi jangan lupa Bapak pernah janji bahwa Bapak akan menaikkan tunjangan guru sebanyak 2 juta. Ditunggu tuh Pak gajinya, daripada Bapak memikirkan membentuk ormas yang akan menambah biaya operasional. Lebih baik Bapak juga memikirkan bagaimana Bapak memenuhi janji Bapak yang akan menaikkan gaji guru sebanyak 2 juta. Dan lanjut kepada abangnya nih, Pak Prabowo, presiden kita, yang menunggu momentum untuk memakzulkan Gibran. Bapak juga jangan kebijakan baru dalam hal penerbitan buku. Menurut saya masih bagus nih Pak. Bapak harus berkonsep memaning haining bawono ing mangun karso suntulodo puturi handayani. Karena menurut saya itu masih bagus. Karena masyarakat lagi ngeliat nih, wah Pak Prabowo tentang jadi presiden, ya ini sudah melakukan lempar, bukan melelang ya, lelang tender bukan. Kompetisi tender belum yang layak. Bapak memang jadi presiden. Karena Bapak presiden, lelang tender dimenangkan PT Bapak, perusahaan Bapak. Ini menimbulkan kecurigaan nanti dulu Pak. Turunin dulu Jokowinya, Gibran ini, tangkapin dulu nih maling-maling negara. Kroni-kroninya Jokowi itu, baru tuh Bapak boleh. Coba dilelang, bukan dilelang, silakan dibuat sayembara seminar. Ayo yang perusahaan-perusahaan yang buku yang paling bagus, ternyata punya Bapak nih secara wajar dan tidak ada wajar, tidak ada istilah kalau orang audit apa, wajar tanpa terkecuali gitu. Wajar tanpa terkecuali. Ya, saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Jokowi anjing bangsa, babi Jokowi. Jangan kabur, bangsa, rusak Indonesia, Benjamin Netanyahu-nya Indonesia. Ditunggu nih, saya lawan, kok Tuhan itu sendiri gak pernah dilawan, gitu ya. Mari kita tutup. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min al-yaqini ma tawhawinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matana bi asmaina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'al warisa minna waj'al usarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil baiknya, buang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.